Halo semuanya, hehe. Wah, oke. Kali ini kita general reading lagi ya. Ini energi universal, energi banyak orang banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Ambil yang sesuai aja, yang bermanfaat buat kamu. Ini timeless, berlaku kapan aja. Energinya juga bisa vice versa, terbolak-balik ya. Jadi kita harus lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Baiklah, jadi kali ini judulnya tentang yang memikirkanmu sebelum tidur. Wah. Oke. Kita lihat ya, kayak gimana sih, siapa sih yang mikirin kamu sebelum tidur. Wow, kita lihat ya. Oke. Knight of Swords. Okay. King of Wands. Ten of Cups. The Lovers. Wow. Queen of Swords. King of Cups. Okay. Baiklah. Aquarius, Gemini, Libra ya. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Lengkap berarti. Tapi ini yang dominan, yang energinya kuat, Gemini. Pisces kuat ya. Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus. Oke, ya. Jadi kalau aku lihat ya, ini yang mikirin kamu sebelum tidur. Ini seseorang yang, dia kalau sebelum tidur suka stalking kamu gitu ya. Sebelum tidur dia lihat-lihat media sosial kamu. Kalau kamu punya sosmed ya, teruntuk kalian yang punya sosmed, kamu tuh dealing sama orang yang sebelum tidur pasti dia ngecek sosmed kamu ya. Setelah seharian beraktivitas, dia capek dengan kegiatannya sehari-hari, dia kerja atau dia studi atau dia ngapain atau dia sama orang lain. Malamnya dia kepoin kamu ya. Tiada hari tanpa stalking kamu. Dia cek-cek media sosial kamu gitu sebelum tidur. Ya mana tahu kamu update gitu. Mana tahu kamu posting sesuatu. Terus aku lihat orang ini ya ngecek-ngecek juga kamu aktif atau tidak gitu. Contohnya kamu online atau enggak. Pas dia buka HP-nya, ternyata sama-sama online. Terus nggak mau ngechat kamu. Dia ngarep kamu yang ngechat duluan gitu. Ini bisa juga seseorang yang kalau misalnya kalian masih temenan di sosmed, kamu udah bikin story atau status pagi, siang atau sore, malam baru dia buka story kamu ya, status kamu. Soalnya ya gengsi lah gitu kan. Jadi ya ada yang seperti itu. Ada juga yang memang dia mikirin kamu sebelum tidur karena kamu aktif sosmednya pas sebelum tidur. Mungkin sebelum tidur kamu sering online, sebelum tidur kamu ada update status atau story ya. Dia ready, dia siap ya menonton aktivitas kamu di sosmed sebelum tidur gitu. And then di sini ada kalian yang dealing sama orang yang dia tuh sudah sama orang lain. Bahkan di sini ada yang sudah menikah, komitmen, atau dia punya pasangan, bahkan ada yang punya anak gitu. Dia mikirin kamu sebelum tidur,
ini ada kemungkinan dia tidak bahagia sama orang lain ya. Mungkin sebelum tidur dia nggak ngapa-ngapain. Ayo, nggak ngapa-ngapain apa maksudnya? Ya gitulah. Jadi sebelum tidur dia mungkin tidak ada aktivitas apa-apa. Jadi rada-rada bosan dia stalking kamu, atau ya dia mikirin kamu lah, overthinking tentang kamu. Terus aku lihat mungkin bagi dia sebelum tidur adalah momen yang aman dan nyaman untuk memikirkan kamu ya. Apalagi kalau dia sudah sama orang lain, aku lihat dia ini sering diawasi sama orang itu. Soalnya di sini ada yang terpaksa harus sama orang lain, atau dijodohin, atau sudah terlanjur sama orang lain. Ya kayak dia bergantung sama orang lain, bisa sama keluarga juga ya. Jadi kesehariannya itu diawasi. Nah, mungkin HP-nya dicek, sosmednya dicek gitu. Jadi sebelum tidur adalah momen yang aman dan nyaman buat mikirin kamu dan ya kepoin kamu gitu. Terus kalau misalnya ini sudah diblokir ya, aku lihat masih ada yang diblok beberapa kalian. Ada yang diblok atau di unfriend atau dia hapus account. Ya tetap aja lah, dia kan punya akun lain, dia punya nomor lain yang kamu nggak tahu. Dia masih lihat-lihat kamu online atau tidak, atau kamu aktif apa enggak gitu di sosmed. Seperti itu. Terus ini aku lihat orangnya cakep ya. Cogan gitu, cowok ganteng. Kalau cewek sih cecan ya, cewek cantik ya. Menarik lah di mata kamu. Ada hasrat, ada passion yang kuat sama dia. Beberapa kalian ini memang sangat bergairah sama dia. Ya kayak kamu bersemangat lah kalau ketemu dia. Ini ada juga kalian dealing sama orang yang udah lama dikenal. Bisa aja pas zaman-zaman sekolah dulu, pas masih adik-adik gitu ya. Atau pas kuliah atau baru-baru kerja kayak gitu. Ini udah lama orangnya gitu. Dia masih mikirin kamu. Bahkan sebelum tidur dia mikirin kamu banget. Gitu ya. Dan orang ini passionate juga sama kamu. Gitu. Aku lihat orang ini bisa dibilang apa ya? Sama siapapun dia atau seperti apapun kehidupannya, nyaris tak ada satupun yang tahu dunia dia yang paling dalam gitu. Ini tertutup banget ya, tertutup gitu. Ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, kita kalau mau tahu tentang dia tuh harus buka kulit-kulitnya sampai ke dalam banget gitu. Bahkan seseorang di sisinya pun gak terlalu tahu bagaimana dia, seperti apa dia. Makanya dia bisa diam-diam mikirin kamu gitu ya. Ini orangnya juga gak mau dikekang sebenarnya, gak mau diatur. Orangnya freedom, pengen bebas ya. Mungkin beberapa ini berpetualang ya, jadi kayak gampang banget gitu ya, dicelupin, mencelup gitu. Ada yang seperti itu, sampai ada yang punya anak. Wah, itu orangnya sangat free ya, freedom ya, jatuhnya jadi free sex gitu. Beberapa ya seperti itu. And then ini orang bisa dibilang selfish banget ya, egois orangnya. Dia tuh mau kamu gak ganggu dia. Dia tuh mau kamu tuh gak mengekang dia. Jadi kayak kamu menuntut sesuatu, dia kayak sulit banget mewujudkannya. Tapi kalau dia menuntut sesuatu, kamu harus mau. Kalau enggak, gua blokir loh, gua cut, bye bye gitu. Ih, kok banyak sih yang dealing sama egois ya. Aduh, bukalah mata hati kalian, Marimar. Ferguson. Oke, cintai dirimu ya. Jangan biarkan kamu dipikirkan oleh orang seperti ini. Tapi ya sudahlah, kita kan nggak bisa ngendalin pikiran orang. Kalau dia mau mikirin kita, ya kita kan nggak bisa melarang gitu. Itu kan dunia terdalam dia ya. Oke, kita lihat lagi ya. Yang mikirin kamu sebelum bobo. Wah. Kita lihat lagi.
Okay, Two of Wands. And then ada Judgment. Okay. Ada The Hermit. Strength. Four of Silices. And then ada Queen of Silices. Viridium. Aries, Leo, Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Virgo, Leo, Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini. Wih, hihi. Ya, itu sih. Bisa energi aja ya. Jadi, orang ini tuh aku rasa ada nyimpen foto kamu ya. Dia ini kan orangnya tertutup. Kalau dia udah punya orang lain pun dia pintar banget menyembunyikan kamu di dalam dunianya. Ya. Mungkin dia punya file khusus, dia pakai password di HP-nya nyimpan foto kamu, atau misalnya dia tuh masih rada-rada takut menyimpan foto kamu, ya dia ceknya di media sosial kamu gitu. Jadi sebelum tidur dia kayak mau ngeliat-liat foto kamu gitu. Soalnya nih orang bisa dibilang apa ya, otaknya otak-otak itu otak-otak yang digoreng. Enggak, otaknya rada-rada kotor nih orang ya gitu. Ada hasrat ya, seperti nafsu ke kamu. Mungkin kamu cantik juga orangnya ya, atau kamu tampan. Dia suka sama body kamu ya, mau body kamu rata, mau body kamu bulat, dia suka sama fisik kamu. Ya kita kan gimana ya, kita nggak bisa samain standar kita sama orang lain. Kalau dia sukanya fisik kamu, mau gimana gitu, itu kan selera orang kan beda-beda ya. So ya mungkin beberapa kalian ngerasa kayaknya gue biasa aja deh, kayaknya gue tuh nggak terlalu gimana, gue juga jarang fitness, gue juga nggak pernah fitness gitu, boro-boro diet ya, cuma wacana doang. Tapi ya dia berhasrat banget ke kamu. Ini beberapa deh yang twin flame ya. Jadi twin flame itu kan kembaran api. Api itu kan passion, hasrat gitu. Jadi kamu tuh dianggap seperti kembaran jiwanya ya. Bersama kamu itu kayak dia berkoneksi, berelasi, berhubungan sama dirinya sendiri. Maksudnya ya, kamu adalah cerminan dia gitu, mirror ya, seperti itu. Dan aku lihat beberapa kalian ini punya perbedaan ya. Terus yang gak enaknya berbeda status ya. Ada yang single mungkin, ada yang sudah ada orang lain, atau single parent dengan single. And then ada yang lebih dewasa, ada yang adik-adik gitu. Jadi ya ini ada adik-adik sama tante-tante. Sorry ya kak. Atau adik-adik sama om-om gitu. Atau ya adik-adik sama kakak-kakak lah gitu. Mbak-mbaknya sama si adik-adiknya, mas-masnya sama si adik-adiknya ini gitu ya. Bisa vice versa gitu. Kalian itu seperti terpisahkan apa ya, tembok yang tinggi. Mungkin ibunya atau ibu kamu gak setuju, orang tua kalian itu ada yang gak setuju gitu. Soalnya kalian beda banget. Kalau kamu seorang single parent, ya orang tuanya gak menerima kamu, orang tuanya gak menerima status kamu, gak menerima anak kamu. Bisa vice versa juga gitu. Itu sih. Jadi ini seseorang yang mungkin masih di bawah ketiak ibunya, atau ya di bawah aturan orang tuanya, seperti itu. Jadi kan gak bertemu sama kamu, gak komunikasi dengan kamu, ada hasrat yang begitu dalam ke kamu ya. Apalagi kalau rasa cinta, sayang, rindu dicampur menjadi satu, itu kan jadi sesuatu yang ya sebenarnya berat untuk dipendam gitu. Terus sih
Dan aku lihat seseorang ini sebenarnya ada rasa bersalah ke kamu ya. Kenapa dia merasa bersalah ya? Karena dia nggak berjuang, dia tidak bicara baik-baik sama kamu. Padahal dia tahu kunci dari semua ini adalah komunikasi. Dia tahu banget. Tapi ini kayak orang yang dia tuh merasa kayaknya lo tuh bisa dia dilupain. Kayaknya gue harus sama yang lain aja, atau gue harus nurut aja sama keluarga gue, atau ya gue ikutin standar orang aja lah. Ya gue single, gue harus sama single dong gitu. Atau kayak ya gue udah dewasa, gue harus sama yang dewasa dong, ada yang kayak gitu ya. Tapi ya semakin dia keras dengan pemikirannya sendiri kan, ternyata semakin menyakiti dirinya sendiri gitu. Jadi orang ini sering banget mikirin kamu sebelum tidur, sampai kebawa mimpi, ya kamu pun mimpiin dia jadinya gitu. Karena kan seseorang yang sering mikirin kita itu bisa nyampe ke mimpi kita gitu ya. Bisa vice versa juga, kamu ada dalam mimpinya juga, seperti itu. Ini orangnya apa ya, aku lihat kalau masih ada ibunya dia sayang banget sama ibunya gitu. Jadi kalau kamu mau sama dia mungkin banyak syarat yang harus kamu penuhi ya. Atau ada seseorang yang dia bangga-banggakan, entah dia memilih yang lain, terus dia ngerasa kayak ya kalau lo mau sama gue lo harus jadi yang kedua. Idi kedua mau nggak? Ya terserah kamu lah. Mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi mungkin kamu harus mau jadi kedua atau ketiga, keempat, ada yang kayak gitu ya. Tapi itu keputusan kembali ke tangan kamu. Kamu mau menerima dia atau enggak gitu. Dan aku lihat ya, ini mungkin gak semua, 1, 2, atau 3 orang dealing sama seseorang yang sudah tidak asing dengan magic ya. Entah dari kakek neneknya, orang tuanya, atau dia, atau keluarganya, atau dia punya kenalan orang supranatural. Jadi dia tuh kayak ya nggak tahu deh ya, ada dia lakukan sebelum tidur gitu. Mungkin ada ritual yang dia lakukan sebelum tidur ke kamu gitu ya. Meskipun kalian jauh-jauhan, udah nggak ketemu, nggak bicara gitu ya, aku lihat ada di sini yang berritual tiap malam supaya bisa mendapatkan kamu, atau paling enggak supaya kamu tuh jadi mikirin dia gitu. Karena dia itu nggak terima, masa gue aja sih yang mikirin lo sebelum tidur, lo juga harus mikirin gue dong. Nah ada kayak gitu. Terus ketika dia sudah tidak asing dengan magic, dia menggunakan itu untuk ya dapat ritual. Dia lakuin ritual itu sehingga kalian bisa telepati. Nah ya sejenis meditasi mungkin ya, cuma meditasinya udah kayak ya kayak pakai magic gitu kan, ya nggak enak sih sebenarnya. Tapi kamu nggak perlu khawatir, karena kalau kamu rajin ibadah, kamu sering berdoa sama Yang Maha Kuasa, ya Tuhan pasti lindungi kamu ya. Termasuk ketika kamu nonton video tarot ini, mungkin ada sebagai petunjuk buat kamu untuk menyadari sesuatu dan semakin memprotek diri kamu untuk terus-menerus berdoa agar Tuhan selalu melindungi kamu gitu. Tapi ada juga nih ya dia ke magic itu cuma mau tahu aja kabar kamu, dia nggak melakukan apa-apa ya. Kan ada orang seperti itu ya, entah temannya, saudara, atau kenalan jauh yang punya indera keenam, yang supranatural, yang ya ada kelebihan gitu ya. Dia tuh nanya info aja tentang kamu, jadi nggak melakukan hal-hal aneh gitu. Oke, ini ada kartu Knight of Swords, The Fools, Nine of Wands, Judgment, The Sun, Four of Cups. Oke. Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius ya.
Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat ini Leo, Scorpio. Terus aku lihat ini ada yang dealing juga ya sama teman kah, atau kalian hubungannya nggak jelas, rekan kerja, rekan belajar, atau ya tetanggaan. Ada yang tetanggaan ini ya, gitu. Atau satu lingkup keluarga. Aku lihat ada ipar-iparan di sini ya, yang baper-baperan. Ada ipar kah, kakak ipar, abang ipar di sini ada ya, seperti itu. Ya ada sih kakak adean di sini, tapi itu pakai perasaan ya. Jadi seolah-olah kayak kita tuh berhubungan, berelasi untuk ngasih semangat aja satu sama lain. Kita tahu kita tuh nggak bisa bersama, kita nggak bisa bersatu, tapi kita pengennya saling support, saling mendukung. Tapi kan ya siapa sih yang bisa menjamin kita nggak bakalan baperan, ya kan? Nah, ya lucu banget. Beberapa yang seperti itu ya. So coba perhatikan tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk dari alam semesta, dari Yang Maha Kuasa terutama ya. Apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita wajar, itu belum tentu baik dan belum tentu wajar gitu. Jadi kalau kita tidak mau terjadi sesuatu yang lebih parah atau lebih buruk, maka jangan membiarkan itu berlarut-larut terjadi. Contohnya gini, kita tahu kalau namanya laki-laki sama perempuan makin dekat, ya siapa sih yang bisa menjamin perasaan itu nggak muncul, meskipun rekan kerja doang, meskipun ipar-iparan, tetanggaan, atau kakak adean ya. Siapa sih yang bisa menjamin? Karena kan takutnya di antara kita itu ada yang muncul. Nah, yang muncul itu adalah energi-energi setan ya. Jadi istilahnya apa ya? Kita boleh berteman sama siapa aja, tapi kalau bisa jangan terlalu dekat. Kalau kita tahu kita nggak mungkin bersama gitu. Kita jangan terlalu dekat kalau kita tahu ini kayak terlarang gitu ya. Jangan semakin dekat supaya nggak semakin baper. Jangan terlalu jauh juga supaya masih bisa silaturahmi. Silaturahmi itu kan ya supaya bisa tetap hidup rukun gitu, tapi biasa aja gitu. Itu sih beberapa yang seperti itu. Jadi ya orang ini adalah orang yang kayak gitu. Aku lihat ya. Kok berat banget ini energinya kakak. Oke, jadi aku ngeliat ya, mungkin salah satu di antara kalian kurang kasih sayang ya, entah dia atau kamu di sini kurang kasih sayang. Ada yang merasa kalau aku tuh nggak pernah bahagia, aku di keluargaku juga nggak pernah bahagia, aku cuma cintanya sama dia gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kan cinta itu kadang harus kita lihat juga, kita mau cinta yang abadi atau cinta yang sesaat. Nah, yang sesaat ini kan biasanya yang nggak tahu mau dibawa kemana gitu. Jadi coba dipikirkan baik-baik, dirasakan baik-baik apa yang kita lakukan, apa yang kita tindak lanjuti gitu. Soalnya ini aku lihat banyak banget cinta yang bersegi-segi ya, segitiga, segi 4, segi 5, banyak lah, ada yang kayak gitu. Jadi kalian mungkin di awal kenalnya itu kayak orang yang apa ya, berbunga-bunga banget. Jadi kayak seperti balik ke masa lalu, seperti kayak masih merasa baru pertama kali jatuh cinta gitu. Tapi ini
perlahan orang yang kalian sayangi ini, karena aku lihat kalian saling sayang ini ya, saling cinta, makanya saling terkoneksi. Orang ini tuh sebenarnya perlahan kelihatan berubah ya, kelihatan bakalan semakin menjauh, bahkan energinya datang pergi, on off gitu. Tapi biasanya yang kayak gitu itu memang karena ini hubungan yang beresiko ya, entah keluarga nggak mendukung, atau kalian beda, atau ada orang lain. Nah, kalau dia punya orang lain, dia nggak bisa stay terus sama kamu. Dia nggak bisa sama kamu terus, setiap hari harus ngechat kamu, sekali seminggu ngechat kamu juga belum tentu bisa, sekali sebulan juga belum tentu bisa ya. Itu resiko kalau kita punya hubungan terlalu dekat sama orang lain yang sudah ada pasangannya gitu. Itu sih. Jadi jangan overthinking, jangan berpikir berlebihan. Kenapa sih energi dia datang pergi? Nah, kita perhatikan juga dong, dia tuh statusnya apa? Dia punya orang lain nggak? Kalau dia punya orang lain kan nggak bisa sebebas orang yang single, nggak bisa sebebas yang kita mau. Kalaupun kamu juga punya orang lain, kamu ngerasa aku bisa kok gini-gini, tapi kan dia belum tentu bisa seperti kamu. Jadi kita nggak boleh terlalu berharap lebih pada orang yang sudah punya orang lain gitu, karena memang itulah resikonya gitu. So lebih kayak apa ya, kalau memang mau relasi yang saling support, saling mendukung, itu ya jangan menuntut gitu loh. Soalnya nggak enak memang. Kalau ya memang ada orang lain, ya resikonya dia akan datang pergi terus dalam hidup kamu. Datang pergi, akan seperti itu terus. Gitu. Karena dia bukan seseorang yang sah milik kamu ya. Apalagi kalau misalnya di sini ada seseorang yang punya jabatannya bagus, atau dia punya harta tahta, dia tuh harus menjaga nama baik keluarga, apalagi ya dia orang terpandang, mungkin dia nggak mau tercoreng namanya, dia orangnya gengsi ya, kita mikir 1000 kali lah. Kalau ngadepin orang kayak gitu, kita nggak akan mungkin menjadi prioritas utama gitu ya. Tapi orang ini sering banget mikirin kamu sebelum tidur gitu. And then aku ngeliat mungkin ada juga yang kamu khawatirkan ya tentang orang ini. Dia pun seperti itu. Kalau kalian punya konflik batin satu sama lain ya, misalnya kayak ya dia ngerasa kayaknya gue nggak cocok deh sama lo, kayaknya kita tuh beda banget, setelah kita jalanin kayaknya lo tuh bukan tipe gue. Nah, dianya baru ngomong sekarang kayak gitu ya. Atau kayak ya dia ngomong yang gak jelas gitu, gue nggak punya rasa sama lo gitu. Jadi yang selama ini apa Ferguso ya kan? Gitu Marimar. Nah, kamunya juga ngerasa kayak orang ini memang rada aneh. Soalnya ya kamu ngerasa dia seperti loyalnya hanya sama kamu, ternyata dia juga loyal ke orang-orang yang lain. Dia kayak seperti dekat juga sama orang-orang yang lain gitu. Jadi meskipun kayak gitu ya, aku lihat ini orang masih ada rasa, masih ada hasrat ke kamu sebenarnya ya. Seberapa gengsi seseorang, seberapa sering seseorang memberi harapan palsu sama kamu, ya pada hakikatnya ya itu tetap aja kan menyakiti gitu kan. Jadi ada kok karmanya buat orang yang seperti itu. Ketika kamu sudah berkorban untuk dia, kamu rela meninggalkan apapun, kamu rela memberikan atau melakukan apapun, tapi dia nggak seperti itu ya, ada kok karma untuk dia. Dia akan menuai perbuatannya yang buruk itu, kayak gitu ya. Dan ketika dia merasakan karma itu, aku ngerasa
dia semakin sering memikirkan kamu, tidak hanya sebelum tidur ya, tapi juga pagi hari, siang hari, sore gitu. Sorry ya. Ketika dia kerja, studi, dia tuh sering banget mikirin kamu. Ini ada yang spiritual energi, aku lihat ya. Energi yang sangat spiritual. Ya, tidak hanya twin flame di sini ya. Ada juga memang hubungan karma gitu. Jadi kalian itu melekat seperti lem. Ya, apalagi kalau ini hubungannya, fondasinya tidak baik ya, ada yang terlarang. Mau nggak mau kita merasakan karma itu bareng-bareng. Kita merasakan sakit, perih, pedih, ya itulah pembayaran karma kita satu sama lain. Jadi sebenarnya nggak hanya kamu yang mikirin dia ya, karena aku lihat kamu juga mikirin dia terus. Susah tidur, sebelum tidur juga kamu kan mikirin dia. Nah, nggak hanya kamu yang kayak gitu kak, dia juga seperti itu. Kalian sama-sama memikirkan gitu, karena kalian sama-sama membayar karma juga. Ada yang sudah membayar karma sebelumnya, tapi ada yang juga yang harus membayarnya sekarang gitu ya. Itu sih. Tapi teruntuk yang mencintai berlebihan ya ujungnya jadi sulit melepas, karena udah ngeinvestasikan banyak hal gitu. Kalau kita sudah mencintai berlebihan, karmanya itu kan juga ada, jadi sulit melupakan. Makanya mencintai itu harus sewajarnya aja ya, seperti itu. Terus aku lihat orang ini sebenarnya setelah merasakan karma itu ada kok rasa ingin minta maaf sama kamu. Dia pengen minta maaf, udah hadir di hidup kamu di waktu yang gak tepat mungkin ya. Ini kan ada cinta yang datang di waktu yang salah, di saat sudah ada yang lain, atau di saat semuanya sudah berbeda, sudah jauh. Bahkan ada juga yang kayak cuma ngeghosting gitu, tapi setelah itu nggak memberikan pembuktian sama sekali. Yang ada memberikan harapan-harapan tanpa pembuktian gitu. Ya dia merasa bersalah sih, dia tahu kalau ya gue salah, gue udah ngeghosting, gue udah bikin lo baper, gue udah bikin lo berharap, tapi ya mungkin gue hilaf. hilaf. Ya dia ngerasa gitu. Pengen sih minta maaf. Mungkin kalian udah ada juga ya yang menerima permohonan maaf dari dia, tapi ada juga yang belum karena dia masih stagnan dalam energi toksiknya itu. Dia merasa cuci tangan seperti tidak ada yang terjadi di antara kita berdua, padahal ya aku rasa dia udah menghancurkan hati kamu berkeping-keping. Tapi ya sudahlah ya, maafkan aja orang ini. Aku lihat ya semua keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu mau bertahan sama orang seperti ini ya kamu harus ekstra sabar, karena nggak hanya menghadapi dia loh, kamu juga harus menghadapi egonya, keluarganya, orang di sekitarnya. Tapi kalau kamu yang merasa ya ini jadiin pelajaran aja, pengalaman berharga, ya say goodbye lah ke dia ya, nggak perlu dilanjutkan lagi gitu ya. Apalagi kalau ini hubungan karma, memutus hubungan karma itu harus konsisten, harus tegas. Jangan mudah kasihan, jangan mudah nggak tegaan lagi sama orang yang seperti ini. Jadi kalau dia muncul lagi cerita A, B, C yang membuat kamu terharu jangan mudah kasihan. Kalau memang mau konsisten, bye-bye dengan orang yang seperti ini gitu ya. Oke. Aku bacain apa ya, tempat ya. Mungkin di antara kalian pernah kesini atau di sini tempatnya, atau pengen kesini, punya rencana kesini kah, impian kesini mungkin. Oke. Batuk dulu. Sorry. Ini ada apa ya, Surabaya ya, Surabaya. Terus
Banten. Ada Makassar. Palu ada ya. Terus ada Ambon. Ada Medan ya. Padang. Kupang ada ya. Bandung. Jogja. Madura. Papua. Ada Malaysia ya. Terus Hong Kong. Di bagian Eropa ada juga aku lihat ya. Ada Aussie, Australia. Terus Semarang ada. Kalimantan udah belum? Kalimantan ya. Kemudian Jakarta. Bengkulu. Ada Bekasi ya. Malang. Solo ada ya. Terus ada ya, Pangandaran, Cilacap itu ada ya. And then ada Bogor, Singapura ada ya. Nah itu. Satu lagi ini Gorontalo. Nah, terus huruf ya. Di antara kalian mungkin ada huruf ini, huruf C, M, I, P, G, E, H, Y, H, Y, W atau W, A, S, B, N, J, D. Itu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Ini mungkin beberapa aja yang cocok atau terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.